Malam itu Pak Heru mengantar Lina dengan mobil mewahnya. Ia mengantarkan Lina pulang ke rumah. Di dalam mobil, Pak Heru pun mengajak ngobrol Lina. Dan dia bilang, di dalam tas Lina ada handphone untuk komunikasi. Handphone tersebut diberikan untuk Lina. Tak terasa, perjalanannya sampai juga di depan rumah Lina. Sesampainya di depan rumah Lina, Pak Heru kemudian berpamitan untuk pulang. Dan Lina pun segera masuk ke dalam rumahnya. Di depannya tampak tergolek lemas, tertidur pulas di atas kasur. Dialah ibunya. Lina yang melihat keadaan ibunya tak terasa menetes air matanya. Lina sangat sedih melihat ibunya yang terbaring sakit. Keesokan paginya Lina mengajak ibunya untuk berobat ke rumah sakit. Maka sampailah Lina dan ibunya di rumah sakit, dan di sana mereka langsung mendapatkan penanganan oleh dokter. Lina kemudian berbincang dengan dokter tersebut, dan dari situlah Lina kini mendapatkan gambaran tentang penyakit yang tengah diderita oleh ibunya. Penyakit yang lumayan ganas, dan kalau terlambat penanganannya akan berakibat fatal. Nyawa menjadi taruhannya. Lina pun memutuskan untuk merawat inap ibunya di rumah sakit. Itu semua juga karena saran dari para dokter yang mengatakan kalau ibunya harus segera dioperasi untuk membuang penyakit yang sudah mulai mengakar di dalam tubuh ibu Lina. Operasi harus dilakukan untuk mengangkat dan membersihkan jaringan-jaringan yang telah terinfeksi dan telah mengakar pada tubuh ibu Lina tersebut. Meski nanti harus mengeluarkan biaya yang sangat lumayan banyak atau malah banyak, Lina pun sudah siap untuk menanggungnya. Tekad Lina sudah bulat untuk kesembuhan ibunya. Berapapun biaya yang akan dikeluarkan untuk kesembuhan ibunya, Lina sudah siap dan akan berusaha mendapatkannya. Maka dirawat inaplah ibunya di rumah sakit tersebut. Dan sudah 5 hari ini berjalan sambil menunggu jadwal operasi tiba. Di hari ke-7, di saat itulah hari Rabu, jadwal operasi ibu Lina pun tiba. Operasi pun dilaksanakan hari itu juga. Beberapa tim dokter sudah bersiap dan berusaha semaksimal mungkin. Mereka berusaha mengeluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh ibu Lina. Dan tak lupa juga membersihkan semua akar-akar yang tengah menyebar di seluruh tubuh ibu Lina. Operasi pun berjalan lancar dan para tim dokter masih menganjurkan untuk ibu Lina menjalani proses penyembuhan dari pasca operasi. Kini ibu Lina sudah sembuh dari sakitnya, dan Lina sendiri sangat senang dan bahagia atas kesembuhan dari ibunya. Uang yang diberikan oleh Pak Heru ternyata masih kurang untuk biaya operasi, dan selebihnya Pak Heru pun mentransfer lagi uang kepada Lina dengan syarat Lina mau diajaknya lagi. Pak Heru mengajak Lina untuk kawin kontrak. Lina yang sadar dan kepepet dengan keadaannya hanya bisa menyetujui syarat yang diajukan oleh Pak Heru. Kini Lina pun resmi menjadi istri dari Pak Heru, istri kawin kontrak, dengan perjanjian yang mereka sepakati. Hari-hari kini Lina jalani dengan menjadi istri Pak Heru. Pak Heru sangat royal kepada Lina. Dia selalu memberikan apa saja yang diingini Lina, dari perhiasan, uang, dan sebagainya. Kini hidup Lina tampak mulai bahagia dengan segala apa yang didapatkannya dari Pak Heru. Kini layaknya suami istri, Lina selalu siap untuk melayani Pak Heru. Semakin hari rasa sayang Lina semakin bertambah dengan laki-laki separuh baya itu. Laki-laki berkumis tebal itu kini telah membuatnya jatuh cinta dengan segala perlakuannya kepadanya. Lina tidak tahu sebenarnya maksud kebaikan dari Pak Heru. Dia tak tahu apa dibalik ini semua yang sewaktu-waktu akan mengancam nyawanya.
Pernah, pada suatu malam Lina tak sengaja mendapati Pak Heru yang sedang melakukan ritual di dalam kamar yang pernah beberapa kali dia pakai bersama Pak Heru. Saat itu Lina tengah terbangun dari tidurnya dan ia ingin mengambil air minum. Di saat ia mau berjalan ke dapur, tak sengaja ia melewati kamar tersebut yang ternyata pintunya terbuka sedikit, tapi masih ada celah. Lina yang penasaran kemudian mendekati kamar tersebut dan ia pun melihat dari celah pintu tersebut, dan Lina pun tiba-tiba shock dan kaget saat Lina melihat Pak Heru yang tengah duduk bersila di depan ranjang tidurnya. Terlihat asap dupa kemenyan yang terbakar. Asap tersebut tipis bergerak. Uber-rampai bunga-bungaan tampak berhambar di depan Pak Heru. Dan terlihat juga sebuah foto seorang wanita. Foto wanita itu tak asing lagi bagi Lina, yang ternyata foto tersebut adalah foto dirinya. Jantung Lita pun berdetak kencang saat itu. Tubuhnya semakin lemas melihat hal itu. Dalam benaknya, apa yang akan dilakukan oleh Pak Heru terhadap dirinya? Apakah ia akan dijadikan tumbal atau apa dengan ritual yang seperti itu? Pikiran itu tiba-tiba keluar dan berseliweran di dalam benak Lina sambil ia berjalan pulang mengendap-endap meninggalkan lokasi tersebut. Malam itu juga Lina pergi dengan mengendap-endap keluar rumah. Ia membawa beberapa pakaiannya yang dimasukkan ke dalam tas. Ia pun segera keluar dari rumah Pak Heru. Ia sangat ketakutan kali ini. Bayangan Lina pun semakin jelas kalau ada hal yang tak beres dengan Pak Heru dan kekayaannya. Beruntung, saat tiba di jalan Lina mendapati taksi yang sedang lewat, dan dia pun kemudian langsung menumpang taksi tersebut. Dia kemudian meluncur ke rumahnya. Di dalam mobil, Lina masih habis pikir akan nasibnya jika ia tak pergi dari rumah Pak Heru itu. Kini dalam hati Lina hanya ingin cepat sampai tiba di rumahnya. Akhirnya sampailah Lina di depan rumahnya. Tak lupa ia membayar ongkos taksinya dan mengucapkan terima kasih kepada Pak supir taksi. Lina sangat lega, kini ia sudah sampai di rumahnya. Lina kemudian meminta Pak supir taksi untuk menunggunya sebentar. Ternyata Lina mengajak ibu dan adiknya untuk pergi dari rumah. Dan setelah Lina membawa semua barang-barang berharga seperti surat-surat dan yang lainnya, ia pun mengajak ibu dan adiknya pergi naik taksi tersebut. Maka, meluncurlah taksi tersebut di malam hari itu menyusuri jalan meninggalkan rumahnya. Dengan berat hati, Lina masih menatap rumah yang ditinggalinya sejak kecil, sejak dia dilahirkan di rumah tersebut. Dengan uang tabungan yang diberikan oleh Pak Heru selama ini, Lina kemudian membeli rumah baru yang mereka tempati bertiga. Lina berusaha menghindari Pak Heru dengan meninggalkan rumahnya yang terdahulu. Hari-hari pun berganti dan waktu pun terus berlalu. Kini Lina sudah mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan swasta. Dengan tabungan yang masih ada dan pekerjaannya sekarang ini, Lina bisa menghidupi dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Suatu hari, Lina mendengar kabar tentang kematian Pak Heru. Kematian yang aneh dan tak wajar. Pak Heru meninggal di kamarnya dengan luka di seluruh tubuhnya. Tubuhnya terlihat gosong dengan mata melotot dan lidah yang menjulur keluar. Di dalam kamar terlihat alat-alat ritual yang berantakan. Kabar yang beredar, Pak Heru ternyata adalah pemuja pesugihan dengan menumbalkan nyawa-nyawa wanita yang dinikahi maupun tidak. Wanita-wanita tersebut dijadikan persembahan untuk iblis agar kekayaan Pak Heru menjadi langgeng dan semakin bertambah banyak. Ritual pesugihan yang sangat menyesatkan umat manusia. Lina pun bersyukur di dalam hati ia telah lolos dan terhindar dari dijadikan sebagai calon tumbal pesugihan yang dianut oleh Pak Heru.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.